Dengan Pak Asep belum pernah saya sekelompok. Ini pengalaman baru nih, berkolaborasi dengan Pak Asep. Pak Wildan ada? Ada tadi ngaclang deui. Kita berdua doang nih. Eh, semuanya 4 kasusnya ya Bu ya? Ya, empat-empatnya dijawab. Mungkin dijawab nanti dalam bentuk ini ya, bentuk presentasi mungkin ya, di PPT-kan gitu. Mana nih bapak-bapak dua udah muncul? Hilang ya? Ahmad. Ini Pak Ahmad ada udah. Ada. Saya izin dulu Pak katanya Bu. Asep, sholat dulu kali ya, belum keburu tadi. Iya, Oke, mangga dimulai aja mau kita mulai aja. diskusinya biar efektif, mangga. Gimana? Memulai dari mana? Siapa Ya, yang mau memulai? Kayaknya kita bahas satu bentar persatu aja. saya Mangga buka Bu. lagi ini. Buka lagi apa namanya? Kasusnya, Kasusnya. kalau saya sudah di print biar gampang nih bacanya. Buka di sini susah Saya buka ini. saya baru Hmm, baru baca tadi Oke, sebelum ini saya yang print doang belum dibaca. tentang guru matematika ya. Mangga. Ya, kita mulai dari kasus satu ya. Mangga, gimana nih? Ibu Santi ya. Tadi sudah dibaca ini. Kasus Ibu Santi ya. Intinya Iya. ada berapa pertanyaan nih? Ada 4 pertanyaan ya. Jadi intinya di sini Bu Santi itu sebagai seorang guru merasa tidak dihargai ya, tidak dihargai Mm-mm. oleh dua murid Dua muridnya. perempuannya itu. Gitu. Bukan Bu Santi, Ibu Eni yang gantinya itu. Oh Bu Santi pengganti. yang sakit kan? Bu Santinya sakit, diganti oleh Ibu Eni. Jadi yang tidak UN. dihargai itu Bu Eni. Mm-mm. Enggak, Pak Wildan, Pak Asep, ada ide untuk pertanyaan nomor 1? Pertanyaan nomor 1. Tadi udah dijawab sama Pak Wildan waktu tadi ya. Ya, Langkah-langkah institusi itu mah ya. ya bagian kasus nomor 1, langkah-langkah restitusi. Ini kan ada pertanyaan, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Jadi menganalisis apakah 3 langkah restitusi itu sudah dijalani atau belum. Sudah belum? Kalau belum mungkin kita harus Tambahkan. memberikan alasan yang sudahnya mana, yang belumnya mana, mungkin seperti itu kalau Nah, belum. yang sudahnya mana? Ada 3 nih langkahnya. Langkah yang pertama Kalau tadi identitas ya. Sudah belum? Restitusi. Ya restitusi kan? ya restitusi, kasus 1 restitusi. 3 restitusi ya. Sementara kalau restitusi itu yang keduanya tuh kan restitusi yang dibuat oleh Natali itu kan, yang Vivi dan Natali. Jadi restitusi Ya, itu dari guru atau muridnya? Yang melakukan restitusi itu guru. Yang guru direstitusi ini, guru. perbaiki adalah murid gitu ya. Idealnya seperti itu. Di sini juga yang melakukan restitusinya siapa ini? Ini yang Kepala poin sekolah? keduanya Bu, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali itu? Maksudnya gimana? Bentar, baca dulu sebentar. Hmm. Mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Kalau menurut saya ini restitusi yang diusulkan oleh Vicky dan Natali sudah sesuai, karena mereka pelanggarannya kan tidak menghargai, tidak menghormati. Mereka mengajukan tema itu. Menurut saya sudah cocok, sudah masuk poinnya. Menurut yang lain gimana Pak Sun? Udah masuk Ini belum? kan tidak Dibaca? menghargai ya,
pelanggarannya tidak menghargai ya. Tidak menghargai guru. Tidak menghargai guru. Sebentar, saya izin dulu ya. Iya, Bu, boleh. Ini mungkin Pak Asep, kalau yang pertama kan langkah-langkah restitusi ya yang dilakukan oleh Iya, Santi. langkah-langkah dulu. Iya, jadi semuanya sudah terpenuhi belum? Ada sih Pak, udah. Kalau menurut saya sudah. Yang pertama kan menstabilkan identitas. Ya, Memanggil ya. Yang kedua memprediksi tindakan dan yang ketiga menanyakan Ya, keyakinan. yang menstabilkan identitas yang mana Pak? Jadi harus ada alasan ini teh. Kalau yang memvalidasi itu ada yang menanyakan langsung kan ya? Itu Pak, tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Itu masuk ke menstabilkan identitas. Tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Nah, ini yang pertama, poin pertama ya, keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan permasalahan yang ada. Kalimat pertanyaan ini adalah salah satu kalimat untuk itu poin pertama di restitusi. Bisa masuk ke sana. Menanyakan dulu kan mau tidak diperbaiki. Kalau menurut saya mah. Hari ini bukan di situ ada menanyakannya Vivi dan Nata itu sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan itu masuknya ke validasi bukan masuknya. Ya. Yang validasi itu yang kalimat ini. Ibu Santi melanjutkan kembali. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Punya gagasan tidak? Nanya kedua orang anak ini. Itu memvalidasi lagi. Karena nanti kan solusinya dari anak sendiri yang memberikan solusi itu sebetulnya. Ajuan restitusinya. Enggak itu Bu, enggak menanyakan keyakinan itu Bu. Apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Poin kedua. Masuk ke ketiga. Poin dua. Masa masuk ke poin ketiga Bu kalau menanyakan gagasan, keyakinan. Poin ketiga. Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Poin kedua apa tuh? Masuknya di mana nih? Kalau keesokan harinya masuk poin 2 bukan? Menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Menanyakan tentang laporan. Jadi langsung bertanya tentang laporan Ibu Eni. Ya, bentar. Ceritanya kayaknya teh. Makanan sesuatu yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Menanyakan keyakinan. Sebentar. Kalau keyakinan mah gini, gimana kalau kita balik nih nyari kalimatnya kita balik ya. Yang segitiga restitusi itu yang pertama dulu coba menstabilkan identitas. Dari rangkaian kejadian ini, coba kira-kira kita highlight deh garis bawahi mana yang masuk pada menstabilkan identitas satu-satu dulu aja.
Iya. Dirunut aja dari kejadiannya. Dari keesokan hari berarti ya, ini kejadiannya ya. Iya, Bu. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil. Nah, itu Menanyakan. apakah sudah masuk pada kasus atau belum? Kan biasanya kalau menstabilkan identitas itu bukan berarti menanyakan identitas, tapi mendorong siswa, si anak itu untuk berefleksi bahwa tindakannya salah gitu. Misal, oke, tidak apa-apa kamu berbuat salah, ini bisa diperbaiki, kan gitu. Oke, kita Tidak ada ya itu mah. tidak ada. Kalau Kita bisa melihat menyelesaikan ini. tidak ada, jadi langsung Tidak kedua ada. kayaknya. Menstabilkan identitas di sini ada tidak? Ini mah langsung menanyakannya. Langsung Mereka menanyakan berdua ke iya. melakukan Nggak ada. memperbaiki permasalahan, itu ya? Jadi langsung ke Iya. validasi tindakan. Alasan ya? Jadi Validasi memanggil ya? Pipi dan Natali serta menanyakan Mm-mm. laporan Ibu Eni itu validasi tindakan kayaknya. Kayaknya ya, Jadi jadi yang tidak pertama ada nggak ada ya? nggak ada yang menstabilkan Oke. identitas. Ya, setuju ya gitu ya. Yang pertama sepertinya tidak ada. Jadi yang kedua ini, Ya. yang Ibu Santi menanyakan apakah itu ya? Itu kedua berarti validasi. Iya, itu kedua itu validasi tindakan yang salah. Oke, validasi ya. Mana lagi yang termasuk validasi di sini? Tapi setelah kalimat itu ada, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Nah, itu, Bu. Balik lagi ke satu. Itu satu ya? Kayaknya. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa? Ini kan 2 kalimat nih. 2 kalimat ini. Jadi kalau penerapan restitusi ini bisa tidak berurutan atau bagaimana? Harusnya sih Harusnya berurutan ya. berurutan. Ya. Berurutan, Bu. Berurutan seharusnya. Cuma mungkin di jalan ceritanya ini, si penulisnya aja mungkin membuat seperti ini biar kita bingung gitu, ada bahan untuk diskusi sepertinya. Ya, kalau baik-baik saja, nih kalimat di sininya kita ngapain juga, udah aja itu kan gitu. Langsung aja Bu ya ditentuin. Udah ya tuh Bu, kalau untuk nanti Heeh. biar ada diskusi yang lain, biar ada masukan dari yang lain. Kalau dari kelompok kita ini adanya Ya. 2, yang satu tidak ada, yang 2 ada, kemudian yang 3 ada. Gitu aja. Boleh Nanti juga, kita tapi ini kalimat ini masuknya kemana coba? Yang Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan. Itu kan kalimat-kalimat menyampaikan ini, menstabilkan identitas gitu. Oke, kamu nggak apa-apa melakukan Iya. itu, masih bisa diperbaiki kok, kan gitu ya. Jadi apa namanya teh? Menenangkan gitu, menenangkan si anak yang bersalah. Tapi bisa juga seperti itu karena apa? Bisa duanya, bisa 2 di situ ya. Atau 1 kita dan 2 bilang tapi begini. di paragraf situ. Atau kita bilang semua sudah terpenuhi unsur-unsur restitusi segitiga yang ke-1, ke-2, ke-3. Tapi di pemaparan ini, di kasus ini, yang disebut ada yang kedua dulu. Bagaimana Iya. kalau begitu? Iya, boleh ya saya berpendapat. Silakan. Kalau kata saya sih, kalau segitiga kan kita lihat aja, kan segitiga begini ya, gitu. Kalau semuanya 1, 2, 3-nya kan kita kadang-kadang memilihnya Dari mana bisa dulu dari ya? sini Dari dulu mana dulu gitu, mulainya? atau bisa dari sini dulu gitu. Jadi kalau segitiga restitusi itu bisa kalau ini bisa di mana aja dulu gitu. Yang pasti ada gitu yang menanyakan keyakinan, perbaikannya pasti ada gitu. Terus menstabilkan Masuk akal juga, Bu Yuli. ada. Masuk akal, segitiga kan nggak ada ujungnya ya. Iya, segitiga kan pasti gitu. Iya. Seperti kebutuhan tadi, 5 kebutuhan kan. Pasti semuanya kelikup gitu dengan lingkaran itu. Pasti semua kecakup gitu. Gimana yang lain? Kalau saya sih setuju dengan Bu Yuli, Iya. semuanya ini masuk. Karena segitiga mungkin posisinya di mana aja gitu. Nggak apa-apa. Iya, iya. Iya, bisa. Berarti Jadi yang keesokan harinya masuk ke 2 ya. Kemudian yang menanyakan, Ibu Santi kedua, menanyakan. kemudian ya itu Validasi. kedua, kemudian yang tindakan boleh saja. Nah, itu boleh saja. Harus Satu minta maaf berarti. itu ke 1 ya. Iya, ke 1. Ini ke 1. Tambahin lagi Bu yang kedua, Bu. Identitas ya. Ada lagi yang kedua, yang mana lagi? Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat? Nah, itu kedua juga betul. Itu kedua. Itu kalimat kedua juga ya, validasi.
baik Pipi maupun Natali mengakui kesalahannya itu mana? Itu ketiga ya. Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Mungkin mereka Apakah ada mengatakan gagasan? itu menanyakan keyakinan. Ketiga, satu Iya, Bu. rangkaian. Ya. Apa yang ya. mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Itu langsung menanyakan Ya, itu. keyakinan. Itu keyakinan berarti nomor 3 ya. Udah berarti Bu ya? Ya, ada 3. Udah semua ada untuk pertanyaan ada. satu Kalau yang si anak 2 itu mengakui bahwa ya memang kami salah, itu masuk ke poin nggak? Bukan menanyakan kan, mengakui keyakinan. Apa tuh? Itu tidak masuk ke dalam pembahasan? Validasi mungkin. Itu termasuk dirangkul nggak? Menstabilkan ya, identitas. Kan mereka, Natali dan Vivi itu pertama mengakui mereka sudah melakukan kesalahan, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian mereka mengusulkan solusi restitusi yang akan dilakukan. Itu masuk bagian kemana? Ketiga. Iya. Ini kan yang salah. Ya sih kalau lihat ada di beberapa video contoh memang ketika anak mengatakan gagasan itu bahwa kami akan begini begitu, itu masuknya nomor 3. Iya. Ya, maksudnya dampak dari pertanyaan dari guru nomor 3. Jawabannya jadi itu gitu. Berarti masuknya ke 3 ya. Jadi ada upaya perbaikan gitu dari anaknya. Terus restitusi, aduh nggak ada ininya. Udah berarti itu ya poin-poin penting. Mungkin tidak semua kalimat harus dimasukkan di sini. Berarti pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Semuanya masuk berarti udah ya. Oke. Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai? Sesuai tidak? Sesuai ya. Ya sudah sesuai. Sesuai. Nomor 3. Dalam kasus Sesuai, Bu. posisi apa? Sesuai. Sesuainya mengadakan diskusi kelompok. Sesuainya itu mengadakan diskusi kelompok atau yang mana? Yang itu mengusulkan. Iya, apa itu, Pak? Untuk mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan diskusi kelompok. Kan temanya itu ya, masuk temanya. Kalau itu dengan pelanggaran mereka kan sejalan ya, vertikal gitu. Mereka pelanggarannya adalah mereka pelanggarannya tidak menghormati, tapi di sini ada gak minta maaf langsung ke ibu itunya, ke Ibu Santinya. Di sini mah mengusulkan diskusi kelompok untuk penerapan keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati. Kemudian usulan kedua mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan tersebut. Tetapi di dia dijelaskan iya Bu, saya penjelasan langsung meminta maaf kepada Ibu. Mungkin tidak disebut minta maafnya, padahal udah minta maaf. Jadi mengusulkan ya. Semua Pak Wiadan. Udah ada di validasi yang kedua di atas aja, Pak, cukup Pak. Yang tadi sempat ragu-ragu membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Berarti akan meminta maaf, mungkin sudah meminta maafnya, cuma tidak ditulis di sini. Iya. Ya, udah kayaknya. Udah termasuk Bu mengadakan sebuah diskusi kelompok. Kan itu teh mereka sudah sadar gitu membuat kesalahan. Iya, secara tidak langsung itu permintaan maaf juga ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga aja, masih panjang nih, masih 3 kasus lagi. Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Posisi apa? Posisi di sini maksudnya ke apa? Posisi kontrol atau bukan ya? Iya Bu. Menurut
Posisi kontrol Posisi apakah kontrol kali menjadi ya? Ibu Iya, bisa jadi. Ini posisi menjadi membuat manusia bersalah, pemantau atau manajer. Kayaknya pembuat menjadi merasa penghukum, bersalah menjadi deh. penghukum bukan? Nggak. Merasa bersalah? Alasannya? Soalnya kan Bu Eni melaporkan ini. Apa? Mantau. Pendapat. Yang ditanyakan Bu Eni ya, bukan Bu Santi ya? Bu Eninya. Bu Eni Ya. itu yang Ngelaporin Yang tidak yang dihormatinya, mengganti Bu Santi. yang tidak dihormati. oh ya merasa bersalah kayaknya tadi ada kan nanti ditegur sama Bapak Kepala Sekolah. Jadi membuat Ayolah tugasnya dikerjakan dengan kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas itu membuat rasa bersalah. bisa. Kalau melihat di Nanti posisi kontrol nomor 2 ya. video yang lalu. Posisi kontrol nomor 2. Iya, Bu. Si anaknya merasa Membuat merasa bersalah. langsung ingin berubah kan, mengajukan restitusi gitu. Iya, tolong bantu Ibu ya. Oh ya. Hmm, Sampai situ, Bu. bisa ya. Ya, ciri-cirinya pembuat rasa bersalah kalau ngomong lembut, menunjukkan kekecewaan kan gitu, berceramah, memberikan nasihat. Ya, ciri khas. Dan ini masuk kayaknya poin 7. Posisi kontrolnya yaitu nomor 2 ya, membuat rasa Merasa bersalah. ya. Pertanyaan selanjutnya. Jika Anda adalah Pak Hasan itu siapa? Kepala sekolah ya? Ya, kepala sekolahnya. Kepala sekolah, Bu. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Setuju ya? Sudah cukup. Ya. Jika Anda adalah Pak Hasan, menyikapinya berarti mendukung, berarti di sini posisinya mendukung ya. Mendukung tindakan Bu Santi. Ya, Bu Santi kan ingin membuat sebuah restitusi di sini, tapi mendukung ya. Tapi Ibu Santinya tidak komunikasi dulu dengan Pak Hasan ya. Jadi coba di atas. Jadi Bu Santi itu langsung mengganti dengan Ibu Eni. Jadi tidak ada komunikasi antara Ibu Santi sama Bapak Kepala Sekolah. Kalau mengganti gitu kan mungkin harus ada informasi dulu kan. Mengganti guru maksudnya? Iya. Itu mah situasional kali aja. Kita juga seperti itu. Ya, tiba-tiba nggak bisa masuk pagi-pagi, langsung aja telepon teman, bisa gantiin nggak gitu kan. Nah, ini yang dimaksud di sini konfirmasi ke kepala sekolahnya itu, ke Pak Hasan itu setelah terjadi masalah. Baru bilang ke Pak Hasan gitu maksudnya. Pak Hasan jadi mengetahui ada permasalahan ini. Mungkin poinnya di sana. Kalau kita jadi Pak Hasan, bagaimana menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Maksudnya poinnya langsung ke masalah untuk merestitusi kejadian ini gitu. Iya. Mendukung berarti kan? Udah sesuai? Iya, mendukung gitu aja. Oke, kasus 1 sudah. Lanjut ya. Nanti kita mungkin sambil jalan kita bakal tambah lagi ya. Oke. Kasus 2. Bu Yulia, mangga kasus 2 dikupas. Sabrina ini harus buka tutup ini. Makanya ngeprint dulu barusan. Iya. Atau di HP bukanya, Bu. Bukanya di HP. Oh iya. Bentar. Pena dicopot baru dak deui. Kela tuh. Jadi, saya izin dulu ya, bentar. Saya review aja kejadiannya ya. Udah baca tadi di jalan. Sabrina ini datangnya terlambat, terburu-buru. Jadi dia salah pakai sepatu, harusnya pakai sepatu hitam. Nah, si gurunya itu namanya Pak Lukman. Bersikeras pada peraturan, harus hitam. Jadi kalau tidak mau diganti, tidak mau pulang dulu, ya sudah, buka sepatunya gitu. Jadi sepanjang hari ketika istirahat, Sabrina diam di kelas tanpa alas kaki. Seperti itu. Inti ceritanya. Pertanyaannya ada 5. Ada 5 pertanyaannya nih. 4 atau 5.
Mangga Pak Asep, nomor 1 tah dalam kasus di atas. Kalau 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 posisi Pak Lukman itu Guru. seperti penghukum. Ya, penghukum. Penghukum, jadi tidak boleh tidak, harus kalau melanggar aturan harus dihukum. Ini seperti itu kayaknya ini kasus Penghukum ya. penghukum. Kan penghukum dan yang diberikan juga itu hukuman ya, bukan konsekuensi. Ya, hukuman. Hukuman, jadi tidak ada tindak lanjut setelah dihukum. Tidak harus harus memperbaiki, Ya. tidak, ini dihukum ya. Nomor 1 ya. Pak Wildan nomor 2. Udah cukup itu mah, nanti kita jelaskan dengan kata-kata, udah di slide nanti. Pak Wildan nomor 2. Bila ini mah bila berarti. Seorang manajer, bila seorang manajer ya. Apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Kalau seorang manajer artinya dia mempunyai posisi kontrol yang double, yaitu sebagai teman dan sebagai pemantau. Kalau di rumusnya, manajer itu teman plus pemantau. Berarti pertanyaannya kira-kira apa? Tadi sudah paham nggak? Mengapa Sabrina terburu-buru mungkin? Tahu itu? Mengapa Sabrina Kenapa terlambat? kamu datang kesiangan? Ya, terlambat datang ke sekolah. Pertanyaan pertama itu. Tuh ya. Sebagai teman tapi kemudian yang kedua, apakah kamu mengetahui peraturan warna sepatu? Oke. Tulis Bu Yulia. Biasanya Bu Yulia bagian nulis. Mana yumput Bu Yulia. Ya. Oke. Berarti yang ditanyakan yang pertama itu kenapa kesiangan ya? Kenapa terlambat? Yang kedua, peraturan sepatu hitam, tahu atau tidak itu kan? Iya. Ini pertanyaannya harus berapa ini? Bebas aja. Bebas. Ini bagaimana aja seorang teman bertanya gitu, sebagai teman dan sebagai pemantau. Kalau sebagai teman, ya itu bisa. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu tahu memakai sepatu selain warna hitam itu adalah melanggar peraturan? Itu kan memantau. Kalau memantau itu biasanya mencatat kesalahan orang, kan gitu. Di rumusnya itu mencatat kesalahan yang dilakukan. Mungkin ditambahkan pertanyaannya, apakah kamu menyadari bahwa memakai sepatu warna selain hitam itu dianggap melanggar peraturan? Nah, ya. Sebagai manajer. Ya. Mungkin kira-kira 3 cukup ya? Iya. Sebagai ini manajer. Satu lagi Bu, bagaimana cara memperbaiki? Itu masuk. Oh iya, benar. Di manajer itu ada fokus itu solusi ya, supaya anak mencari solusi sendiri. Betul-betul Pak Asep. Ditambahkan nomor 4. Bagaimana cara memperbaiki masalah ini? Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan? Gitu kan, benar? Kang Intan? Iya. Apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini gitu, untuk memperbaiki kesalahan ini? Udah lagi? Atau 4 cukup? Sudah Bu, cukup. Udah ya. Udah masuk ke solusi itu ya, menanyakan solusi. Oke, cocok. Manajer, udah masuk poin manajer. Oke, lanjut. Nomor 3. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, pertanyaan yang pertama, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan apa? Disiplin. Kebersamaan, disiplin. Supaya itu disiplin, yang sama tanggung jawab. Kebersamaan bisa nggak? Sama aja kalau disuruh pakai sepatu merah semua sama aja kan? Disiplin, disiplin, tanggung jawab. Bisa gak? Mak. Disiplin. Nilai kebajikan apa yang ingin ditunjukkan tuh oleh peraturan harus berwarna hitam? Kenapa masih ada peraturan itu? Maaf, saya izin lagi. Apa? Boleh? Kemana, Bu? Itu anak BAB. Boleh. Silakan. 1 menit boleh. Oke. Nanti teh apa, Pak Asep?
Nilai kebajikannya disiplin dan apa? Disiplin, tanggung jawab mungkin. Dengan warna hitam? Iya, jadi disiplin kan kalau menerapkan harus warna hitam, jadi disiplin memakai sepatu Oke. itu tidak melanggar. Tanggung jawab? Enggak, Iya, tanggung jawab. tanggung jawab juga. Memakai Kebersamaan sepatu. mungkin, jadi kerapihan, kekompakan gitu. Masuk nggak nilai? Jadi intinya sama rata, sama rasa gitu. Mau siapapun Iya. orangnya, anaknya latar belakangnya apa, pokoknya sepatunya Berarti hitam. keadilan mungkin, keadilan. Keadilan ya. Adil untuk semua, bisa kayaknya. Disiplin, keadilan, Sama komitmen, Bu. komitmen. Ya, benar. Komitmen ya. Karena kan sebagai anak sekolah kan harus mentaati peraturan, jadi mereka harus komitmen dengan aturan yang ada di sekolah. Maaf Pak Asep, ini teh sinyal jelek Pak ya. Klub ya, daerah Tarogong nih. Di mana tadi Abi di Palidinya ada di Abi saya tuh. Itu Bu, pertanyaan apa aja Bu yang kedua Bu tadi? Yang mana? Ya, barusan kita yang ketiga. Oh, pertanyaannya sudah Bu? Belum, satu lagi. Kira-kira bila Anda kepala sekolah itu, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Tadi udah jawab ya, disiplin, keadilan, komitmen. Terus ada yang posisi manajer Bu? Yang mana? Manajer yang mana? Yang sebelumnya tadi. Oh, sebelumnya. Mengapa terlambat sekolah yang itu? Bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jika manajer, karena aslinya dia tadi penghukum ya. Nah, tadi sudah kita jawab dapat 4 tadi? Pertanyaan. 4 ya. Yang pertama, kenapa kamu terlambat datang ke sekolah? Yang kedua, apakah kamu mengetahui peraturan bahwa di sekolah ini harus sepatunya berwarna hitam, gitu kan? Yang ketiga teh apa tadi teh? Apakah kamu menyadari tidak menggunakan sepatu hitam adalah melanggar peraturan itu? Ya. Iya. 3. Bagaimana solusi? memperbaiki masalah? 4 tadi. 4 ya. Ada yang ketiga Bu, kayaknya nggak cocok Bu. Nggak cocok. Oke, diulang lagi boleh? Apa tuh barusan? Yang sama Bu Yuli. Apakah kamu menyadari tidak menggunakan sepatu hitam adalah melanggar peraturan? Apakah enggak nanya Bu? Jadi Sabrina kenapa kan sudah di poin memakai sepatu coklat? Udah tadi. Kan sudah di poin 1. Kenapa kamu datang terlambat? Kan Sabrina mungkin menjawab, ya Pak karena saya buru-buru tadi bla 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 gitu kan. Terus? Iya. Nah ini Bu yang jadi permasalahan kan memakai sepatu coklat Bu ya, tidak memakai sepatu hitam. Oh, jadi pertanyaannya mengapa kamu memakai sepatu coklat? Pertanyaannya itu mungkin. Nomor 3-nya itu. Mengapa kamu memakai sepatu coklat? Berarti nomor 2 dulu itu atuh. Nomor 2 dulu. Nomor 2 kan sampai dibalik jadi nomor 2 ke nomor 3 berarti kalau begitu. Apakah kamu tahu atau tidak sepatu hitam tadi? Iya, berarti itu nomor 3. Kalau disetujui Pak Wildan gitu. Yang pertama berarti kenapa terlambat. Yang kedua, kenapa kamu memakai sepatu coklat? Nyambung kan ya? Yang ketiga, kan peraturan di sini harus memakai hitam. Kamu tahu nggak? Kamu ini melanggar peraturan kan gitu mungkin ya? Oh iya tahu Pak, tapi kan saya gimana bla 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 bla. Ya sudah, ini kan sudah terjadi. Jadi bagaimana menurut kamu solusinya menyelesaikan ini kan gitu ya, Pak Asep ya? Iya Bu. Iya Bu. Betul, jadi 4. Tangkap nggak Bu Yulia sambil nulis itu sambil ini ngasuh anak? Nyesal dari tadi sebetulnya teriak-teriak anak tuh, mama sini, itu lagi berantem sama kakaknya. Jadi saya kurang fokus juga, maaf. Multi talent. Oke. 4 ya. Nah itu Pak Wildan sudah pertanyaan nomor 2 jawabannya 4. Kemudian pertanyaan nomor 3 yang terakhir ada 2 poin. Bila kita adalah kepala sekolah, yang pertama nilai kebajikan apa? Kenapa mesti memberlakukan sepatu hitam gitu? Tadi kita sudah dapat jawaban ya untuk menegakkan disiplin itu ya.
nilai-nilai disiplin yang ditegakkannya, kebajikan. Yang kedua nilai keadilan, nilai komitmen. Terus nilai apa lagi? Kalau nilai Tanggung ini jawab. tanggung jawab, Bersamaan gimana? Tanggung jawab aja. Kebersamaan. Udah tadi kebersamaan, tadi keadilan. Oh, udah. oh ya. Berarti 4 ya sama tanggung jawab, Bu. Kalau menerapkan kebajikannya pola hidup sederhana gimana? Dia tidak ada yang berlebih-lebihan gitu, tidak saling melebihi. Bisa, Bu. Iya. Bisa, Bisa ya? sederhana. Pola hidup sederhana itu kan profil Pancasila tuh. Pola hidup Iya. sederhana. Berarti jadi berapa Bu Yulia yang udah ditulis? Baru 4 Di nilai kebajikan ada gak, Bu? penegakan. Kagak ada, Bu. Hah? Di nilai Eh, kebajikan. Pak Wilda, nilai kebajikan itu apa aja? Disiplin mau udah jelas ya, disiplin. Tanggung jawab ada. Ya kan banyak ya. Heeh. Keadilan ada. Dari mulai profil Pancasila Nilai sampai yang ke kebajikan itu bawahnya. yang mana? Yang profil pelajar Pancasila dan seterusnya ke bawah dengan banyak. Iya. Iya. Kalau Kalau nilai tadi- kebajikan itu Pak Wildan, kita yang menciptakan sendiri. Jadi setiap organisasi, setiap orang dia punya clue-nya, punya nilai kebajikannya sendiri. Apakah Itu latar banyak belakang tadi. agama atau apa gitu kan? Ya. Nah ini tadi saya mengatakan kalau pola hidup sederhana bisa dijadikan nilai kebajikan untuk siswa tidak? Bisa aja. Kalau tadi Bisa. Bisa bisa aja sebetulnya. kan? Supaya tidak ada Jadi- yang berlebihan, ada yang bermewah-mewah gitu kan? Ya. Jadi tidak harus terpaku ke modul kayak gitu, Bu ya. Iya tidak, memang Iya, nilai iya. kebajikan itu sangat luas gitu. Banyak. Ya. Baik, langsung deh satu lagi. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman? Saya kurang sependapat sih. Kurang setuju Iya, ya sama Langkah Pak Pak Lukman Iya. tadi yang menghukum ya mungkin ya? Iya. Iya, Tidak setuju, Bu. Sangat tidak setuju. dengan Pak Lukman. Ya, Pak Lukman tidak apa gitu menghukum. Nah, Cuma kata-katanya Pak Lukman nanti sebagai- Karena posisinya sebagai penghukum seharusnya sebagai manajer. Nah, Ya, itu itu betul, mungkin Mas ya. ya. Yuli, tulis ya. Ya. Oke. Iya. Sudah setuju. Sangat tidak setuju karena posisinya sebagai penghukum bukan sebagai manajer. Ya, Iya, beres. beres. Kasus 2. Kasus. Lanjut ketiga, Bu. Kasus ketiga. Oke. Nih, saya belum baca kasus ketiga. Panjang. Ibu Dana sedang mengajarkan bahasa Inggris. Oh, malas-malasan mengerjakan. Oh, jadi ini, Bu, posisinya siswanya bermalas-malesan gitu. Malas-malasan mengerjakan tugas bahasa Inggris. Langsung ke pertanyaan. Posisi Posisi kontrol apa kontrol. yang diambil Ibu Dani? Ketiga ya. Posisi kontrol teh. Iya, Bu Neni senang melalui bahasa Inggris. membuat rasa bersalah, Pak. Iya, rasa Posisi bersalah. kontrol. Kata-katanya gimana kamu Pajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Iya, Ibu sudah iya. capek mengajarkan kamu. Iya, itu betul. Sampai Posisinya dia membisu, membuat rasa rasa bersalah. bersalah ya. Membuat rasa bersalah. Iya. Pendekatan. Kalau membaca sikap, kira-kira kebutuhan. Kebutuhannya. Nomor 2 itu, Pak. Kebutuhannya kebebasan bukan? Karena Bu Yani menjelaskannya di papan tulis. Sebentar. Menjelaskan pelajaran-pelajaran di papan tulis, namun belum. Saya maaf ini di-off-kan dulu kameranya ya. Iya, ya. Kebebasan bukan? Jadi monoton itu menjelaskannya di papan tulis, jadi tidak semangat. Kata-katanya yang mana, Pak? Menjelaskannya di bahasa Inggris monoton itu pembelajarannya di papan tulis. Jadi bosen ini di sini.
Fajar itu bosen? Boleh, Pak, Pak. saya tutup ini kameranya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Ya, Bu. Loading. Ya. Ini jadi malas-malasan karena bosen menjelaskan pelajaran bahasa Inggrisnya di papan tulis. Sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Bukan kesenangan, Pak. Kesenangan. Coba Kesenangan Ibu gimana? gimana Ibu Unung? Senang bukan? Nggak, soalnya kan gini, kalau anak kan kalau seseorang udah senang maka dia akan bisa gitu, seperti matematika. Saya senang dulu gitu matematika, nanti kalau melaksanakannya ada kemudahan, tapi kan kalau udah ada ketakutan ya seperti itu kalau menurut saya. Jadi kesenangan. Kebutuhan yang diperlukan Fajar kesenangan, Ibu. Kalau saya mah, tapi nggak tahu, ada beberapa mungkin. Terus Maaf. Kesenangan dan kebebasan. Gimana nih? Kesenangan dan kebebasan nanti ya. Gimana Ibu Nung? Yang mana ini? Barusan saya terlempar. Baru masuk lagi. Gimana ini yang mana? Kalau yang belajarnya malas-malasan, Ya. ini kan kalau di sini kan bahasa Inggrisnya menerangkannya hanya di papan tulis terus, sehingga anaknya itu acuh tak acuh, jadi malas. Itu membutuhkan apa anaknya itu? Kesenangan, kebebasan atau apa? Tadi berpendapat Tadi sudah ada kesenangan dan kebebasan. Kesenangan dan kebebasan, kebutuhan dasarnya. Iya. Iya. Tapi dilihat dari bakat minat, dia kayaknya tidak berminat deh belajar bahasa Inggris. Bakatnya tidak di sana. Jadi kebebasan mungkin dulu harus kebebasan. memilih. Kebebasan masuk kebebasan. Apa saja tipe? Kan apa yang dia butuhkan itu. Kalau kebebasan kan apakah kalau dia nggak merasa nggak bebas maka nggak akan ngikutin pelajaran gitu. Iya kan Bu, kalau kebebasan kan di sini membuat pilihan gitu ya, dan bertanggung jawab atas kebebasan yang dipilih. Jadi tepatnya kesenangan gitu Pak. Kalau menurut saya mah Dua-duanya boleh nggak? Nggak masuk kayaknya dua-duanya. Bisa juga sih. Karena kan kalau kata saya Bu, seseorang itu akan melakukan sesuatu kalau dia senang. Jadi enak. Karena mungkin Ibu Daninya sudah monoton, jadi dia melakukan hal-hal yang menurut dia senang gitu di kelasnya, karena melihat Bu Dan itu menyampaikannya seperti itu aja gitu. Atau mungkin itu adalah bentuk pemberontakan dari si anak ini, ingin memberontak, menunjukkan dia suka gitu. Apa tuh, ada nggak masuk dari bisa juga sih. Kebutuhan poin itu ada nggak masuk? Kebutuhannya eksistensi diri ada nggak? Saya lupa lagi tuh apa aja ini kebutuhan. Ada ini Bu, ada yang satu mah bertahan hidup, kemudian merasa diterima. Bertahan hidup enggak? Yang ketiga, yang kedua merasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kebutuhan atau kesenangan, yang kelima mah penguasaan Bu, yang kelimanya. Penguasaan enggak juga kayaknya, 3, 4 kayaknya. Masuknya kebebasan ya, 3 dan 4 kayaknya masuk. Iya, 3 dan 4 ya. Oke. Setuju ya? 3 dan 4? Iya. Ini kan pertanyaan nomor 2 ya dibahas ya. Kalau tadi posisi kontrol Ibu Dani tadi saya nggak dengar apa? Itu ya, posisi kontrolnya merasa bersalah. Bersalah ya, sama ya. Iya. Oke. Berarti langsung ke nomor 3 aja. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan. Ya, seperti tadi ya, pertanyaan-pertanyaan. Tapi ini sebagai pemantau ya. Seperti pemantau. Mengapa dia seperti itu gitu? Mengapa dia tiduran? Ya, memantau aja, memantau gitu. Apakah sikap gitu. Mengapa kamu tiduran? Mengapa kamu malas? Dani, siapa? Fajar. Mengapa kamu malah tiduran? Padahal sekarang kita sedang belajar.
Oke, memantau kayak gitu ya. Kedua, kenapa kamu tidak memperhatikan ketika Ya, ibu sedang menerangkan? ya itu betul. Tuh ya. Kenapa kamu tidak memperhatikan ibu sedang Hmm. menjelaskan? Maju ke depan kelas kan Fajarnya malas-malasan tuh. Fajar, kenapa kamu tidak bersemangat mengikuti pelajaran hari ini? Memantau aktivitas Fajar kan? Iya, Kalau ini Bu, apakah kamu ingat keyakinan kelas ketika belajar? Bisa mengingatkan kembali tuh, bisa. Sebagai Ya. pemantau boleh menanyakan itu. Apakah kamu ingat keyakinan kelas ketika belajar? Mm-mm. Seperti apa keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama gitu? Itu apa gimana? Kesepakatan itu Maya. Kesepakatan kelas. ya sudah berapa pertanyaan? 4. Empat ya dengan yang barusan. Dengan keyakinan kelas itu. Cukup lah. Cukup lah ya. Banyak nanya. Terlalu banyak mah susah juga. Lanjut. Baik, jelaskannya gimana? Pertanyaan seperti apa tadi udah jelaskan. Itu penjelasannya secara umum ya. Karena posisi Pak Ibu Dani sebagai pemantau, maka pertanyaannya ajukan adalah bersifat mengkoreksi, mencatat dan bersifat teguran ya. Kembali ke Zoom. Oh, kembali ke Zoom. Oh iya, belum selesai ya. Kembali aja. Atau restitusi aja, pakai restitusi. Kita lanjut di luar ya. Kembali ke Iya. Zoom. Kembali ke Zoom. Utama dulu. Keluar dulu ya. Nanti kita lanjut di luar ya. Oke. Ya. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama.